Cerita ini dimulai pada sore hari sebelum perayaan Pawai Obor. Jadi pas sore-sore itu gua ngumpul sama anak-anak ya kan, buat ngerencanain jalan kalbu. Cuman dikarenakan gua nggak ada duit buat ongkos ya kan, ya buat keperluan buat jajan, ngopi atau apa-apaan gitulah ya kan, buat kebutuhan gua. Udah gua mutusin buat jalannya malam, sedangkan anak-anak mutusinnya buat jalannya sebelum maghrib. Ya udah dong, debat di situ gua sama anak-anak. Kenapa sih lo nggak bisa sih berangkat maghrib? Gua nggak ada duit bre, lu duluan aja nggak apa-apa. Ntar gua nyusul kok, ucap gua tuh. Maghrib pun tiba ya kan. Maghrib tiba. Waktu itu gue panggilan Pawai Obor itu suruh main hadroh ya kan, main hadroh. Nah maghrib sudah berkumandang, gue prepare ya kan, set mau ke masjid dulu. Soalnya ba'da salat maghrib itu kita di masjid baca ratib dulu. Nah setelah itu gue datang ke rumah temen gue. Ternyata temen gue pada nggak jalan. Kenapa nggak jalan bre? Gue nunggu lu. Gue bilang, udah pada nunggu gue, mending lu ikut sama gue biar dapat apa, ongkos tambahan ya kan. Ya udah tuh akhirnya anak-anak udah ikut masjid baca ratib ya kan. Setelah itu isya berkumandang. Setelah ba'da isya anak-anak sudah prepare ya kan di masjid gua gitu. Dan lalu kita jalan nih Pawai Obor, set ngiterin kampung. Selesai itu kita makan dulu karena capek gitu ya main hadroh, ngiterin kampung gitu. Belum lagi Pawai Obor nih, acara Pawai Obor yang dimana itu ngestak mulu ya kan, ada pos-pos pemberhentiannya gitu. Ya udah makan dulu, setelah dapet komisi ya kan, nah gue langsung jalan tuh bareng ustadz gue. Nah setelah itu jalan bareng ya kan. Nah gue sama temen gue boncengan, namanya kita sebut Zan ya, Zan. Nah ngomong sama Zan, lo nggak isi bensin dulu daripada mogok lagi? Soalnya motor dia tuh bermasalah guys. Ya udah akhirnya gue isi bensin. Ternyata gue ketinggalan sama rombongan. Nah temen gue tuh si Itnat dan si Unep itu nyamperin gue. Don anak-anak nungguin nggak tahu di mana. Temen gue Sindu nelpon. Gue dibelokan nih, belokan Kampung Melayu. Ya udah gue isi bensin dulu. Gue waktu itu kebelet ngencing ya, kebelet buang air kecil gitu. Kebelet buang air kecil, gue kamar mandi. Pas awal-awal gue buka tuh di pom, kamar mandi pom, gue ngeliat ada bayangan hitam gede. Gak tau itu bayangan hitam apa bre. Gue mikirnya kan positif orang lah ya kan, di toilet ya kan, kamar mandi. Ya udah positive thinking. Setelah itu gue keluar, gue nggak cerita apa-apaan ya kan, ya karena emang masih positive thinking aja. Itu kan orang ya, mungkin buang air besar atau buang air kecil gitu ya kan. Udah kira gue jalan ketemu sama rombongan. Pas mau ngarah ke Kalibata kan, belokan tuh lampu merah, motor temen gue mati. Set mati. Udah terpaksa gue dorong dulu ke pinggir jalan temen gue, susah dinyalain. Temen gue ngebantu juga tuh Sindu buat nyala motor temen gue si Zan. Setelah disela akhirnya nyala tuh. Ternyata nggak boleh sampai lepas dari tangan tuh apa namanya, gasnya ya kan. Udah diusulin seperti itu jalan. Akhirnya kita nyampe di kota Depok. Di kota Depok ini di daerah mananya gitu gue nggak tahu kan, kayak ada jalan tol gitu ya kan. Temen gue nih si Zan ngeleng, pengen apa, nabrak mobil yang depan. Untungnya ngeremnya pas ya kan. Gue bilang, lo ngantuk apa enggak? Kata dia kagak, gue ngantuk. Nah setelah itu gue jalan dengan kota Depok. Terus kan ada pembatas jalan tuh. Temen gue yang ngebonceng Ustadz itu ngelewat kayak trotoar pembatas jalan tuh, terbang. Gue kaget, untung gak jatuh. Cuman gue kagetnya kenapa? Gue kira dia maksa lewat situ karena depannya ada polisi. Nah posisi di situ gue nggak pakai helm ya, yang gue takutin itu doang, polisi. Setelah jalan pelan-pelan nanya kenapa lewat situ, biar cepet katanya. Astaga, ya udah jalan lagi tuh. Singkat cerita kita sampai di Nah setelah sampai, pasnya udah pengen banget masuk ke pintu gerbang, motor temen gue tuh mati lagi. Ya udah terpaksa dorong deh sampai parkiran ya kan, karena udah deket, dorong sampai parkiran. Saat udah mau masuk parkiran, ada yang minta itu apaan, parkiran gitu. Parkiran gini nih. Temen gue udah berprasangka gak enak, kok ngaji bayar, katanya gratis. Gue bilang itu amal Jan, itu amal, bukan bayar, itu amal. Lo kesini gratis, itu amal, lo nggak bakal miskin. Gue gituin tuh. Akhirnya udah duduk tuh di situ, posisi udah penuh tuh, di depan tuh udah penuh. Gue berusaha masuk untuk mencari celah ya kan, biar masuk ke dalam. Gue masuk ke dalam, yang namanya asem ya kan, anak cowok. Gue ngerokok dulu. Akhirnya ada mbak-mbak yang nyuruh gue langsung matiin rokoknya. Udah mulai
Udah gue matiin tuh. Akhirnya dengerin sholawat. Tau-taunya hujan bre. Hujan gede. Akhirnya gue terpaksa balik. Sebenarnya gue nggak mau balik sebelum selesai gitu. Ternyata hujan. Pada pengen balik, ya udah kita ikut. Daripada kita berdua nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, nggak tahu jalan, ya udah kita ikut aja. Pas keluar gue ketemu sama majelis lama gue. Kita salaman, kita pamit balik ya kan, karena posisi udah hujan, dia juga baru datang, nggak mungkin dong kita harus nunggu dulu karena emang posisi udah hujan. Kita juga kebagiannya di luar. Emang kita nggak mempersiapin apa-apaan coy, selain uang doang, uang jajan doang. Udah keluar jalan hujan-hujanan. Awalnya pengen lewat yang tadi tuh Depok, cuman pada minta muter, ya udah pas muter. Hujan gede. Mata gue kemasukan air hujan tuh. Tiba-tiba temen gua si Zan ini ngerem, nabrak pembatas jalan. Brak. Temen gue udah jatuh, posisi udah di bawah tuh. Gue masih diri, masih duduk di motor, masih nahan. Biar apa? Biar nggak jatuh. Gue bilang, cepetan bangun. Hujan, keburu ketinggalan sama rombongan yang lain yang di depannya. Udah bangunin tuh, sama temen gue juga dibantuin tuh si Unep. Nah setelah itu gue ke pinggir dulu, ada yang lecet gak? Gak ada. Ya udah aman. Tuh di situ gue nggak ngerasa kalau kaki gue itu bolong. Ini serius nih, kaki gue bolong nih. Udah jalan itu. Gue nanya, lo kenapa gue bisa jatuh? Dia ngomong, gue ngeliat nenek-nenek naik sepeda itu, kepalanya tuh, kepala belakangnya tuh pecah, kelihatan otaknya. Gue kira alasannya tuh ngantuk apa kan, makanya gue tanya kayak gitu. Ternyata alasannya kayak gitu. Gue bilang, udah lo diem, selama di perjalanan lo diem, jangan cerita apa-apaan ya. Lo kalau cerita apa-apaan malah makin celaka. Udah diem aja, diem, lo simpen apapun yang lo lihat di jalanan, lo simpen dulu. Udah tuh simpen jalan. Ini posisinya nih, di sebelah kanan gue nih perumahan, di sebelah kiri gue nih kali, terus banyak pohon gitu, banyak pohon. Hujan makin gede, hujan mengguyur tuh sampai basah. Terus gue nanya dong ya kan, gue penasaran. Dia nggak nengok ke depan, gue takutnya apaan, jatuh lagi. Gue nanya, ada apaan? Kuntilanak terbang. Temen gue nengok tuh ke kiri, bener bre, terbang dari pohon kelapa. Nggak tahu ke pohon apaan tuh yang rindang tuh. Terbang gitu, terbang aja. Gue nunjuk ngasih tahu ke temen gue yang ada di belakang, kuntilanak terbang. Nggak tahu yang belakang gue enggak tuh ya. Terus akhirnya gue mikir, udah nggak usah diliatin, jalan terus. Temen gue takut plus kedinginan tuh, badan geter. Bre, gue takut. Gue pakein helm nih, lo udah fokus ke depan. Berapa lama kita berada di jalan, dengan posisi hujan masih mengguyur ya kan. Temen gue ngisi bensin. Gue nunggu dong di depan. Nunggu sambil bakar rokok. Gue nyadar kok kaki gue perih. Pas gue lihat nyocor bre, darah. Gue baru nyadar situ kalau kaki gue bolong. Wah ini bolong kenapa nih? Kata teman gue si Zan, mending siram. Gue bilang, jangan, ntar juga beku, ntar juga berhenti. Bismillah aja udah. Yang penting tujuan kita pertama apaan? Nyampe rumah. Jalan lagi. Hujan mulai berhenti. Kan yang namanya di motor ya kan, pasti ada angin dong. Tuh angin habis hujan ya kan, dingin. Gue ngeliat lagi, alhamdulillah udah berhenti bre. Tuh emang bolong, bener-bener bolong itu. Berhenti, temen gue bensinnya habis. Akhirnya minta kan temen gue sedot. Situ gue istirahat dulu karena dingin ya kan. Udah beberapa lama, sekitar 15 menitan lah ya kan. Baru kita jalan lagi. Nyampe lah tuh di pasar Minggu. Temen gue ngomong lagi, lo nyolek gue. Gue bilang, kagak, siapa nyolek lo? Tangan gue di sini lagi makan ya kan. Di situ gue posisi lagi makan telur asin. Temen ngomong, lo nyolek? Kagak. Yang bener, iya kagak. Terus siapa yang nyolek? Nggak tahu. Gunting kuku Don. Gue bilang, gunting kuku gue pendek lah. Terus siapa? Jangan lo ceritain, udah jalan terus. Udah jalan nyampe Kampung Melayu ya kan. Nyampe lah tuh, Ponti udah nyampe kan depan rumah Ustadz, ngumpul dulu situ, pamitan, udah kita pulang. Niatnya kan pas pulang itu kan gue kan pengen makan mie dulu kan di rumah temen gue. Akhirnya teman gue si Zan ini nawarin, makan di rumah gue aja bre. Udah gue makan, gue beli pop mie yang pedes, dirokok ya kan. Akhirnya temen gue bawain martabak tuh, masih anget, emang bener masih anget tuh. Gue makan, gue bilang, Masya Allah banget. Gue makan,
Masya Allah banget itu, gue kenyang, anget, badan udah anget kan. Azan subuh berkumandang, gue pulang dong, pulang ganti baju, mandi tuh di situ tuh gua. Besoknya gue nongkrong lagi di rumah teman gua. Baru deh tuh si Zan mengebuka semuanya. Dia katanya selain ngelihat nenek-nenek sama kuntilanak terbang sama yang ngerasain nyolek, awal tuh pas berangkat di daerah mana gitu, pas mau dikit lagi mau ke Citayam gitu, di sebelah kanan tuh kereta, di sebelah kiri tuh kali gitu ya kan. Dia ngeliat pocong bre, pocong emang bener-bener ngikutin gitu terbang, ngikutin. Di situ dia masih berani gitu, masih berani. Pas pulang dia nabrak pembatas jalan. Dia ngeliat nenek-nenek bawa sepeda nyalip dia gitu, kayak nyalip dia, set naik sepeda. Terus dia ngeliat pala belakangnya tuh pecah, otaknya kelihatan. Teman gue yang lain pada ngeliat, iya gue ngeliat nenek-nenek, cuman palanya nggak pecah. Udah dong, jalan terus. Teman gue tuh si Zan ngeliat kuntilanak terbang, set. Bukan si Zan doang, gue juga ngeliat kuntilanak nunjuk, sempet nunjuk tuh. Salahnya gue tuh di situ, gue sempet nunjuk kuntilanak tuh terbang. Jalan pas istirahat tuh, istirahat bukan di pom bensin ya, istirahat pas pada kedinginan tuh, pinggir kali posisinya. Teman gue ngeliat kuntilanak yang tadi duduk di atas pohon bre, duduk. Cuman anak-anak pada nggak nyadar, dia doang emang nggak tahu sih. Pulang ya kan, sampai di rumah dia katanya mau mandi, cuman merasa nggak enak gitu. Dia ngeliat bayangan di tembok kamar mandinya tuh kayak ada kuntilanak gitu. Sampai siangnya tuh, sampai yang tadi tuh gue ngumpul cerita, gue saranin mandi pakai air garam loh. Kalau nggak mandi pakai air garam, lo masih diikutin. Udah, teman gue mandi tuh Zizan pakai air garam, mandi. Besoknya gue nanya, aman nggak? Alhamdulillah udah aman. Nah di situ tuh kenapa kita kebawa mulu sama hal-hal yang kayak gitu. Pertama si Zan ngeluh pas ngaji, bukan mikirin berkahnya, dia mikirin ngaji kok bayar. Aduh gimana ya, itu amal sebenarnya. Amal ngaji gratis itu kan amal, biar motor lo terjaga juga ya kan. Mana itu posisi rame motor. Udah. Nah setelah itu Zan ini sadar, ternyata gue emang salah di situ ya emang salah. Emang dari awal-awal tuh emang perasaan gue tuh nggak enak. Motor udah mati 2 kali bre. Udah kira kan pas pulangnya gitu, pas udah selesai dari sono lah ya kan, gue kasih saran ke dia, niatin istiqomah kalau mau ngaji, jangan niatin apaan, pengen ngikut doang, FOMO lah gitu ya kan kayaknya. Nah itulah ceritanya. Ya pokoknya cerita gua tentang malam 1 Suro atau malam 1 Muharram ya kan. Nggak tahu malam 1 Suro itu disebut atau 1 Muharram gitu sama beda ya, gue nggak tahu. Pokoknya cerita malam 1 Muharram gitu ya kan. Sekian dari cerita gua ya. Mungkin gue masih banyak sih cerita-cerita tentang gua di villa, tentang gue camping sama sekolah ya kan, tentang gue dimimpiin sama sosok kakek gue sampai kejang-kejang gitu. Kakek gue ngomong apa, hingga gue diwarisin jimat ada di tangan mak gue. Udah dibuangnya tuh dengan maksud yang baik-baik, udah dikubur dengan cara dibakar. Balik lagi bre, gak tahu masih ada jimatnya nih sekarang nih. Ntar ya di next episode saja kita ceritain ya. Sampai sini aja dulu cerita ya, maksudnya cerita. Sengaja ini gue kasih background Mobile Legends biar nggak terkesan serem banget gitu. Jadi cerita aja gitu ya. Udah sampai sini aja dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kan. Dadah.